Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita kaji kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sampai pada pembahasan tentang syirik asghar. Syekh Shalih Fauzan mengatakan faqad ja'alallahu murtakibal kabirati mu'minan. Allah Subhanahu wa taala masih menganggap orang yang melakukan dosa besar sebagai orang yang beriman, masih punya iman. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk diqisas dalam pembunuhan. Surah Al-Baqarah ayat 178. Falam yukhrij al-qatila minal ladzina amanu. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala tidak mengeluarkan orang yang melakukan pembunuhan dari cakupan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala masih mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian pendalilan yang kedua, wa ja'alahu akhan walil qisas. Allah Ta'ala menjadikan pembunuh masih sebagai akhan, masih sebagai saudara dari keluarga korban. Faqala Allah Ta'ala berfirman, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Barang siapa yang memaafkan saudaranya, kalau si keluarga korban ini memaafkan, tidak menuntut qisas. Qisas itu boleh, namun kalau memaafkan, kata Allah, fattiba'un bil ma'ruf, maka sang keluarga ini telah mengikuti perkara yang ma'ruf, melakukan kebaikan. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan bentuk pembalasan dengan yang lebih baik. Maka Allah memuji orang yang memaafkan pelaku pembunuhan. Allah memuji keluarga korban yang tidak menuntut qisas namun memaafkan. Namun di sisi pendalilannya adalah Allah Ta'ala masih mengatakan faman ufiya lahu min akhihi, dan siapa yang memaafkan saudaranya. Pelaku pembunuhan masih disebut sebagai saudara, maksudnya saudara seiman, karena al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Maka menunjukkan si pelaku pembunuhan ini tidak keluar dari Islam, masih dalam cakupan kaum mukminin, masih dalam cakupan kaum muslimin. Surah Al-Baqarah 178 juga. Wal muradu akhwatud dini bila raibin. Yang dimaksud saudara di sini adalah saudara seiman, saudara seagama tanpa keraguan. Wa qala ta'ala, dan dalil yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok dari kalangan orang-orang beriman, mereka saling ingin membunuh, ya, berarti kan dua-duanya dalam posisi pembunuh. Yang satu ingin bunuh temannya, yang lain ingin bunuh yang pertama. Mereka kan ingin bunuh. Yang mau dibunuh sesama muslim, sama mukmin. Maka apakah Allah katakan dua-duanya kafir atau salah satunya kafir? Tidak. Allah katakan ta'ifatani minal mu'minin, dua kelompok dari kalangan orang-orang yang beriman, berarti tidak keluar dari Islam. Ya, masih disebut iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya. Surat Al-Hujurat ayat ke-9. Ila qauli ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian. Surat Al-Hujurat ayat ke-10. Ini dalil yang ketiga. Dari dalil di atas menunjukkan adanya kufur asghar. Saya diingkari oleh orang-orang Khawarij, ya. Ya, makanya penting kita pahami sisi pendalilan dan juga pahami dalilnya. Orang Khawarij tidak mengakui adanya kufur asghar. Kufur ya kufur, keluar dari Islam kata mereka. Sehingga mereka ketika
memahami hadis sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, mereka mengatakan orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja maka keluar dari Islam. Ini akidah Khawarij, sedangkan Al-Sunnah tidak mengatakan demikian. Pelaku dosa besar sih dalam cakupan orang-orang Muslim tidak dikeluarkan dari agama. Dan kufur di situ maksudnya kufur asghar. Ya, kufur asghar, kemarin kita sudah baca penjelasan beliau juga, maksudnya adalah kufur amali, melakukan amalan orang-orang kafir. Orang kafir itu suka meremehkan nyawa, kufur kepada nikmat. Sedangkan kufur akbar itu kufur i'tiqadi. Kemudian wa mulakhasul furuqi bainal kufri al-akbari wal kufri al-asghari. Ringkasan tentang perbedaan-perbedaan antara kufur akbar dengan kufur asghar. Yang pertama, annal kufra akbar yukhriju minal millati wa yuhbitul a'mala. Kufur akbar itu mengeluarkan seseorang dari Islam dan menghapuskan semua amalan. Wal kufrul asghara la yukhriju minal millati wa la yuhbitul a'mala. Sedangkan kufur asghar tidak mengeluarkan dari Islam dan tidak menghapuskan pahala amalan-amalan. Lakin yang kusuha bihasabihi. Namun kufur asghar itu mengurangi pahala amalan. Bihasabihi tergantung tingkat fatalitas perbuatannya. Wa yaridu sahibaha lil wa'id, dan menempatkan pelakunya ke dalam ancaman untuk mendapatkan azab yang pedih. Kemudian perbedaan yang kedua, annal kufral akbara yukhallidu sahibahu fin nari. Kufur akbar membuat pelakunya kekal di neraka. Dengan catatan ketika mati belum bertaubat. Melakukan kufur akbar belum taubat. Maka pelakunya kekal di neraka, khalidan mukhalladan fin nar. Kekal selama-lamanya di dalam neraka. Wal kufrul asghara idza dakhala sahibuhu an-nara fa innahu la yakhludu fiha. Adapun kufur asghar, kalau pelakunya masuk neraka, maka dia tidak kekal di sana, tidak kekal di neraka. Karena pelaku dosa besar di akhirat itu tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tahu ada hadis tentang orang yang membunuh 99 nyawa. Kemudian dia bertanya kepada seorang ahli ibadah, ditanya, apakah ada taubat? Kata ahli ibadah ini, enggak ada taubat nih, kamu sudah keterlaluan. Maka ahli ibadah ini dibunuh 100. Dia nanya kepada seorang ulama, apakah ada taubat buat saya? Iya, kamu ada taubat. Maka orang pembunuh tersebut pun bertaubat. Namun kata ulama tersebut, namun kamu harus hijrah ke negeri yang lebih bagus penduduknya. Maka dia pun hijrah. Namun di tengah jalan meninggal. Ya, singkat kata, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Masuk surga. Padahal apa? Membunuh berapa? 100 orang. Ya, maka bisa jadi ada orang yang melakukan dosa besar namun Allah ampuni begitu saja tanpa masuk neraka sama sekali. Bukan kita tahu ada hadis bitaqah. Orang yang ketika ditimbang amalannya, catatan amalannya saja ada 99 catatan, ya, 99 lembar, yang satu catatan sejauh mata memandang. Makanya dosanya banyak sekali. Namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia, masuk surga. Karena dia masih punya tauhid. Bukan kita tahu ada hadis tentang orang yang berpesan kepada anak-anaknya, kalau dia mati maka dibakar mayatnya, kemudian disebar ke laut. Maka kata para ulama ini termasuk su'udzan billah. Dia berprasangka dengan seperti itu Allah itu nggak akan mampu untuk membangkitkan dia, mengazab dia. Ini su'udzan billah. Su'udzan billah termasuk dosa besar. Maka dia melakukan dosa besar. Dia lakukan itu, dalam hadis Nabi sebutkan, dia lakukan itu karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diampuni. Jadi pelaku dosa besar terkadang Allah ampuni begitu saja
tidak masuk neraka sama sekali. Ya, namun ini bukan berarti kita kita lakukan dosa aja, enggak. Terkadang diampuni, terkadang enggak. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa yang di bawah syirik. Liman yasha. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Enggak semuanya. Ya, jadi pelaku dosa besar terkadang enggak masuk neraka sama sekali. Namun liman yasha, orang-orang yang Allah kehendaki, enggak semuanya. Dan ada yang masuk neraka. Dan pelaku dosa besar yang masuk neraka, termasuk pelaku kufur asghar yang masuk neraka, la yakhludu fiha, tidak kekal di sana. Maka jatahullahu ala sahibihi fala yakhludun nar asla. Dan terkadang Allah Ta'ala menerima taubatnya, menerima taubat dari pelaku dosa besar tersebut atau pelaku kufur asghar tersebut, sehingga dia tidak masuk neraka sama sekali. Maka yang bisa menyebabkan orang masuk neraka dan kekal di dalamnya itu cuma satu, yaitu kufur akbar. Ya, syirik akbar termasuk kufur akbar. Nah, maka ini yang harusnya paling kita wanti-wanti, jangan sampai orang-orang kita sayangi melakukan kufur akbar, termasuk di dalamnya syirik akbar. Kemudian perbedaan yang ketiga, anil kufur akbar yubihu damma wal mala. Kufur akbar membolehkan untuk ditumpahkannya darah dan diambilnya harta. Wal kufur asghar la yubihu damma wal mala. Sedangkan kufur asghar tidak membolehkan untuk ditumpahkan darah dan diambil harta. Nah, ini maksudnya pertama, orang yang punya kuasa di sana, itu pemerintahnya. Orang yang melakukan kufur akbar, maka pemerintah boleh untuk menghukum dia sehingga tumpah darahnya, ya, seperti dicambuk dan juga seperti dihukum mati. Kemudian juga ini berlaku dalam jihad, ya, orang yang melakukan kufur akbar maka dia orang kafir, maka jihad itu melawan orang kafir. Kemudian yang keempat, annal kufrul akbara yujibul adawata al-khalisata baina sahibihi wa bainal mu'minin. Kufur akbar mewajibkan kita untuk memberikan kepada dia permusuhan yang murni baina sahibihi, antara dia dengan wa bainal mu'minin, dengan kaum mukminin. Fala yajuzu lil mu'minina mahabbatuhu wa muwalatuhu, maka enggak boleh bagi orang-orang mukmin mencintai pelaku kufur akbar dan tidak boleh loyal kepada mereka. Walau kana aqraba qaribin, walaupun dia adalah kerabat yang paling dekat. Wa ammal kufrul asgharu fa innahu la yamna'ul muwalatu mutlaqan. Adapun kufur asghar maka tidak melarang untuk muwalah secara mutlak. Namun tetap harus benci kepada orang melakukan kufuran walaupun asghar. Namun selama dia masih muslim, kita harus ada muwalah. Bal sahibuhu yuhabbu wa yuwalu biqadri ma fihi minal iman. Namun pelakunya tetap kita cintai dan tetap kita loyal kepada dia sekadar iman yang dia miliki. Wa yughadu wa yu'ada biqadri ma fihi minal isyan. Namun kita benci dia, kita musuhi dia sekadar maksiat yang dia lakukan. Ya, maka kepada orang mukmin enggak boleh benci 100%. Enggak boleh. Selama dia masih Islam, selama dia masih iman, enggak boleh kita benci 100%, enggak boleh. Harus ada rasa cinta, harus ada rasa loyal, wala kepada dia. Ya, benci boleh kalau dia melakukan maksiat. Man abghada lillah wa ahabba lillah faqad istakmala al-iman, kata Nabi. Dan siapa yang saling benci karena Allah, saling mencintai karena Allah, maka itu bentuk kesempurnaan iman. Benci boleh, namun benci karena Allah. Ini orang tukang mabok, saya benci. Ini orang tukang zina, saya benci. Nah, maka boleh benci karena Allah Subhanahu wa taala, namun enggak boleh benci 100%. Tetap kita harus berusaha untuk mengajak dia, mendakwahi dia, dan loyal kepada dia dibanding kepada orang-orang kafir. Muslim pemabuk
dengan orang kafir yang tidak pemabuk masih mending muslim pemabuk. Gitu, ini bentuk loyalitas. Dan kepada orang-orang kafir yang melakukan kufur akbar nggak boleh mualah, nggak boleh loyal. Nah, ini 4 perbedaan antara kufur asghar dengan kufur akbar. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya tentang an-nifaq. Ta'rifuhu wa anwa'uhu. An-nifaq. An-nifaq ini perbuatannya, orangnya namanya munafiq. Ta'rifuhu, definisinya, an-nifaq lughatan masdaru nafaqa. Nifaq secara bahasa merupakan masdar dari nafaqa. Berarti nafaqa yunafiqu nifaqan. Yuqalu nafaqa yunafiqu nifaqan wa munafaqatan. Maka tasrifnya nafaqa yunafiqu nifaqan atau munafaqatan. Jadi nifaq ini masdar. Nah, kalau kita terjemahkan kemunafikan. Wa huwa ma'khudun minan nafiqai. Dan kata-kata nifaq itu diambil dari kata-kata nafiqa. Ahadu makharijil yarbu min hijrihi, yaitu salah satu tempat keluarnya yarbu dari batunya. Nah, yarbu nama binatang kalau nggak salah. Jerbua. Ya. Yarbu, ini kalau dalam bahasa Inggrisnya jerbua atau raden. Bentuknya seperti tikus. Nah, jadi nafiqa itu sarang dari yarbu, yang dia menyembunyikan si yarbu ini, jerbua ini binatang. Menyembunyikan dia di dalam batu, tinggalnya dalam batu, dalam batuan. Nah, sebagaimana nifaq itu menyembunyikan kekufuran dalam hati. Ya, maka dikata-kata nafiqa itu sarang si raden ini, jerbua ini yang menyembunyikan dia sehingga orang nggak tahu di dalam ada binatang ini. Fa'innahu idza tuliba min wahidin kharaba ila al-akhar wa kharaja minhu. Karena binatang jerbua ini kalau dicari dari satu sisi sarangnya, maka dia lari ke sisi yang lain dan keluar dari sana. Jadi menyembunyikan. Waqila minan nifqi. Dan ada ulama yang mengatakan bahwasanya an-nifaq ini dari an-nifqu. Wa huwa as-sarabu alladhi yastatiru fihi. Tirai yang digunakan untuk menutupi. Ya, bisa dari nafiqa, bisa jadi an-nifqu. Kalau nafiqa itu sarang dari binatang yarbu yang dia menghalangi si yarbu ini agar tidak tertangkap. Atau bisa dari kata-kata an-nifqu, yaitu tirai yang menutupi sesuatu. Maka sebagaimana nifaq itu menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Amal nifaqu fi syar'i fa ma'nahu idharul islami wa ibtanul kufri wasyarri. Adapun kemunafikan dalam istilah syariat artinya menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran dan keburukan. Ini definisi nifaq. Jadi munafik ya, dalam bahasa Indonesia munafik. Ada perbedaan antara istilah syar'i dengan istilah orang awam. Kalau orang awam itu munafik artinya pura-pura. Ya, munafik lo gitu. Ya, ketika ada orang nasihati temannya, jangan mabuk lah, itu kan haram, dilarang sama agama. Ya. Temen yang mabuk bilang, munafik lo, dulu juga kamu gitu, lu juga lo gitu. Ngapain kamu pengen? Jadi perkataan munafik lo itu artinya kamu pura-pura, ngapain juga kamu pengen. Kemudian ya ketika ada yang nasihati misalnya untuk menutup aurat, ada wanita muslimah nasihati wanita lain yang buka aurat, ini kok auratnya kebuka? Dia bilang, munafik lo, lu juga masih gini. Perkataan munafik lo ini artinya kamu pura-pura.
pura-pura suci, pura-pura baik, padahal kamu juga masih buruk, kamu juga ini, kamu juga itu. Jadi munafik menurut orang awam. Padahal munafik dalam istilah syar'i, dalam istilah syar'i, istilah syariat, artinya menyembunyikan kekufuran atau menyembunyikan keburukan, menampakkan keislaman, menampakkan kebaikan. Nah, maka dari definisi ini juga menyembunyikan keburukan, menampakkan yang baik-baik, termasuk kemunafikan. Makanya para sahabat sangat-sangat takut kepada kemunafikan dan merasa munafik. Sebagaimana Hanzalah mengatakan, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Wahai Rasulullah, Hanzalah ini sudah munafik. Dia bilang sendiri, Hanzalah itu saya nih, sudah munafik. Maka Rasul mengatakan, kenapa kamu mengatakan demikian? Kata Hanzalah, Rasulullah, ketika saya berada di sisimu, ya, maka saya selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika saya kembali ke keluarga saya, ke rumah, ketemu dengan istri, ketemu dengan anak, ya, maka saya banyak lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Rasulullah SAW, bukan demikian wahai Hanzalah, ya, sa'atan sa'ah. Manusia itu memang terkadang begitu, terkadang begini. Terkadang perlu ibadah, terkadang perlu rehat dulu. Alasan Syekh Utsaimin demikian. Sa'atan sa'ah artinya kadang manusia itu perlu menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah. Terkadang dia menunaikan hak keluarganya, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Sama-sama kata Nabi SAW, andaikan kamu selalu kondisinya seperti ketika berada di sisiku, ibadah terus, maka para malaikat setiap hari akan datang kepada kalian memberikan salam. Jadi itu wajar. Hanzalah merasa ketika di sisi Nabi dalam kondisi full, ya, kondisi prima imannya. Itu yang nampak. Tapi ketika pulang ke rumah, kondisi iman menurun karena banyak aktivitas yang non ibadah. Nah, ini dianggap oleh Hanzalah sebagai kemunafikan. Karena di hadapan Nabi nampaknya bagus, di rumah kurang bagus, sehingga dipahami oleh Hanzalah ini sebagai kemunafikan. Walaupun Nabi menjelaskan ini bukan kemunafikan. Tapi intinya di sini kita ingin katakan menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan, yang termasuk kemunafikan. Ya, artinya dia menampakkan dia mengajarkan kebaikan, melarang keburukan, padahal keburukannya dia lakukan sendiri. Nah, ini kemunafikan. Mengajarkan kebaikan, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, melarang orang melakukan keburukan, tapi di waktu yang lain dia lakukan sendiri keburukan tersebut, atau dia tinggalkan kebaikan tersebut. Maka ini ada sisi kemunafikan di sana. Namun beda dengan orang yang dia mengajak orang untuk melakukan kebaikan, kemudian melarang orang melakukan keburukan, walaupun ada bisikan-bisikan setan untuk melakukan keburukan tersebut atau untuk meninggalkan kebaikan tersebut. Tapi dia lawan terus. Dia lawan. Ini bukan orang munafik. Ya, kemudian sumiya bidzalika li'annahu yadkhulu fi syar'i min babin wa yakhruju minhu min babin akhar. Dinamakan demikian karena orang yang memiliki penyakit nifaq itu yadkhulu fi syar'i min babin. Masuk ke dalam syariat dalam satu pintu, melalui satu pintu, wa yakhruju minhu min babin akhar. Namun dia keluar dari syariat dari pintu yang lain. Seperti tadi, yarbu tadi. Seperti tikus tadi. Dicari sama orang dari bolongan yang sini, ternyata dia keluar dari bolongan sana. Wa ala dzalika nabbahallahu ta'ala biqaulihi. Oleh karena itu Allah Ta'ala menegaskan tentang orang munafik. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat 97. Ay al-kharijuna minasyar'i. Maksudnya orang-orang yang keluar dari syariat. Bukan berarti semua orang munafik itu kafir secara mutlak ya. Nanti ada rinciannya. Wa ja'alallahu al-munafiqina syarran minal kafirina. Dan Allah jadikan orang-orang munafik lebih buruk daripada orang-orang kafir. Faqala Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar.
Orang-orang munafik itu tempatnya di kerak neraka yang paling bawah. Surat An-Nisa ayat 145. Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik, mereka merasa sedang menipu Allah, mengelabui Allah, padahal Allah lah yang mengelabui mereka. Surat An-Nisa ayat 142. Allah Ta'ala katakan, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Orang-orang munafik merasa mengelabui Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka tidak mengelabui siapapun kecuali diri mereka sendiri. Namun mereka tidak merasa. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullah marada. Maka Allah pun menambah penyakit tersebut. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Bagi mereka azab yang pedih atas apa yang mereka dustakan. Surah Al-Baqarah ayat 9 sampai 10. Maka dalam ayat di atas Allah Ta'ala menjadikan orang-orang munafik itu lebih parah daripada orang-orang kafir dari sisi bahwasanya mereka mengelabui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang kafir jelas-jelas kufur kepada Allah, jelas kufurnya. Orang munafik mereka merasa mengelabui Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi ini. Dan nifaq sama seperti syirik, sama seperti kufur, ada nifaq asghar dan ada nifaq akbar. Sama seperti kufur dan juga syirik, nifaq asghar itu tidak mengeluarkan dari Islam. Yang mengeluarkan dari Islam adalah nifaq akbar. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan tentang nifaq ini pada pertemuan selanjutnya. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.